Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya. Oke, hari ini kita akan mulai lagi belajar agama. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya dan ikut Miss Katy berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau belajar, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Katy akan bercerita tentang mengasihi sesama. Apa itu mengasihi sesama? Siapa sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang yang tinggal di sekitar kita, seperti papa dan mama, abang dan kakak, adik, teman-teman, saudara, itu semua adalah sesama kita. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk bisa mengasihi sesama kita, karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau orang yang kelihatan saja di sekitar kita tidak bisa kasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita? Nah, contohnya gimana nih, Katy? Misalnya nih ya, ada orang yang jatuh waktu dia misalnya main sepeda, atau dia lagi lari-lari, dia terjatuh. Kamu ada di situ. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu menertawakannya? Tidak ya. Atau kamu hanya diam saja melihat dia? Tidak ya, tidak bagus. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu harus lakukan adalah kamu menolong anak itu. Kalau misalnya dia belum di sekolah, kamu harus tolong. Kamu bisa beritahukan kepada Lause atau Miss, bilang bahwa dia terjatuh. Nah, hari ini Miss Katy akan cerita, dan kalian lihat ya gambar-gambar yang Miss Katy tunjukkan. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko. Nah, di tengah jalan ternyata ada orang-orang yang sudah mengintip dia bahwa dia akan melewati jalan tersebut. Orang-orang itu adalah para penjahat, para penyamun. Lalu mereka menghadang dia dan merampok semua miliknya, bahkan memukuli dia dan meninggalkan dia sendirian di sana, hampir mati. Setelah beberapa waktu, ada seorang imam yang juga melewati jalan itu. Dan ketika dia melihat pemuda tersebut membutuhkan pertolongan dan dia tergeletak, imam itu bukannya menolong dia, malah dia pergi melewatinya. Padahal seorang imam adalah orang yang mengenal kasih, bukan? Tapi dia tidak peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Tak lama kemudian ada seorang Lewi yang melewati jalan yang sama juga. Dan ia juga melihat anak muda tersebut tergeletak di jalan. Tapi lagi-lagi dia pergi dan tidak menolong orang tersebut. Lalu ketiga, lewatlah orang Samaria dari jalan yang sama juga. Waktu orang Samaria melewati jalan itu dan melihat ada pemuda yang tergeletak di tengah jalan, dia merasa kasihan. Lalu dia turun dari keledainya. Dia membalut semua luka-luka daripada pemuda tersebut dan menaikkan orang tersebut ke atas keledainya. Lalu orang Samaria membawa dia ke penginapan untuk dirawat. Lalu orang Samaria itu memberitahukan kepada orang penginapan itu untuk merawat dia dan memberi upah kepada orang tersebut untuk merawat pemuda itu sampai sembuh. Nah anak-anak, menurut kamu siapakah yang mengasihi sesama? Apakah orang yang pertama seorang imam tadi? Atau orang kedua orang Lewi tadi? Atau orang yang ketiga orang Samaria? Nah, dari sini kita dapat belajar kalau kita tidak peduli, tidak mau menolong orang yang ada di sekitar kita, maka kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tapi ketika kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, itulah buktinya bahwa kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi sesama bukan hanya dengan menolong, tetapi juga mau berbagi dengan teman, tidak saling bermusuhan, berteman dengan siapa saja, dan juga hidup
rukun dengan satu sama lain. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama, bahwa kita harus mengasihi orang lain, sesama kita yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Contohnya di sekolah, kalau ada teman yang terjatuh, ya kita tolong, bantu dia berdiri. Kalau ada teman kita yang sakit, ayo mari kita doakan dia, atau bilang sama Miss, temanku sakit, langsung temanku sakit, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak bawa makanan, kamu punya makanan lebih, ayo berbagi dengan mereka. Itulah bukti bahwa kamu mengasihi mereka. Nah, begitu juga ketika di rumah, bagaimana kamu bisa mengasihi orang-orang yang ada di rumah? Kalau dengan papa mama, dengan kita taat dan dengar-dengaran kepada papa dan mama, itu berarti menunjukkan bahwa kita mengasihi papa dan mama kita. Ketika kita bisa bermain bersama dengan saudara, dengan kakak di rumah, itu juga menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita. Kita mau berbagi makanan, kita mau bermain bersama, kita belajar bersama. Itulah menunjukkan bukti kita mengasihi sesama kita. Nah, anak-anak, dalam minggu ini ada tugasnya ya. Tugasnya adalah kamu menghafal ayat hafalan dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti minta tolong papa atau mama untuk videokan kamu, lalu videonya kirim ke nomor WA Miss Katie di bawah ini ya. Nah, terima kasih untuk semua anak-anak yang selama ini mau kirim tugasnya. Tapi buat anak-anak yang belum pernah kirim tugas sama Miss Katie, nggak apa-apa ya. Kalau boleh tugas ini boleh dikirimkan ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.